kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abiyu Arif Mahyuddin dengan NIM 200701552007. Hari ini saya akan menjelaskan sekaligus menerangkan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester 2 ini. Selanjutnya tetap simak video ini. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bagaimana dan mengapa pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi negeri. Nah, kita dulu tahu apa itu pendidikan, apa itu agama, apa itu Islam. Nah, yang pertama itu definisi pendidikan itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan potensi diri kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan, mengembangkan ilmu pengetahuan kita, kecerdasan kita. Nah, baru yang kedua itu bagaimana sih konsep definisi dari agama. Nah, agama ini kan dalam bahasa Arab menjadikan din. Nah, ini sebagai bagaimana cara kita mentatakan aturan kita, konsep beriman, konsep kepercayaan terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga adalah yaitu konsep definisi dari Islam. Nah, Islam ini dari bahasa Arabnya itu berasal dari huruf hijaiyah, yaitu kata sa yang berarti selamat. Secara terminologi bahwa Islam itu adalah upaya kita untuk selamat baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa sih pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi negeri? Ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan. Yang pertama yaitu supaya kita mengembangkan potensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bagaimana kaum intelektual itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga yaitu agar kita sebagai kaum intelektual itu menjadi budi pekerti. Baru yang keempat itu adalah agar kita sebagai mahasiswa yang bersifat intelektual itu akan bersifat kritis, berpikir kritis dan bersikap nasional. Seperti itu pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi negeri. Alladzina yashkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junudihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Baik, saya akan menjelaskan lagi materi selanjutnya, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Nah, manusia ini bertuhan karena dalam diri manusia itu terdapat spiritualitas. Nah, apa itu spiritualitas? Karena spiritualitas itu adalah suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sih manusia itu perlu spiritualitas? Agar manusia itu memiliki etika, memiliki moral, dan memiliki sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Baru spiritualitas juga membuat kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara psikologis tentang ketuhanan, yaitu manusia memiliki natur atau secara alaminya itu sudah merasakan adanya Tuhan, sudah merasakan kehadiran Tuhan. Nah, itu yang membuat manusia memiliki keyakinan, memiliki keimanan kepada Sang Pencipta. Dengan kata lain, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada namanya
sifat ijmali. Nah, sifat ijmali ini bagaimana kita atau saya secara pribadi itu beriman kepada Allah itu secara garis umum atau secara garis besar. Nah, itu secara ijmalinya. Lalu yang kedua itu ada namanya sifat taf'ili. Nah, sifat taf'ili ini itu bagaimana kita senantiasa beriman kepada Allah itu secara detail atau secara rinci. Nah, itu tentang bagaimana sih manusia bertuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih agama itu menjamin kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bisa dikatakan sa'adah, yang artinya bahagia. Nah, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama itu adalah kebahagiaan secara hakiki, yang dimana kebahagiaan kita yang kita peroleh hasil dari kebahagiaan itu berasal dari modal iman, modal ilmu, dan modal amal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebahagiaan majazi. Nah, kebahagiaan majazi ini adalah kebahagiaan yang bersifat duniawi. Nah, bersifat duniawi atau sementara atau fana atau tidak abadi. Itu kebahagiaan secara majazi. Kemudian kenapa sih manusia itu harus memiliki agama, harus beragama? Nah, yang pertama, agar manusia itu memiliki kenyamanan, agar manusia itu juga dapat menikmati kenyamanan, menikmati keamanan, dan menikmati ketenangan. Yang kedua itu yaitu agar manusia memiliki pacuan atau memiliki potensi kedepannya untuk apa sih mereka dia hidup. Nah, tujuan apa sih mereka dia hidup di dunia ini? Bagaimana sih dia beramal baik? Bagaimana sih dia melakukan tindakan untuk kedepannya. Kemudian agar manusia juga memiliki tempat berkeluh kesah, memperserahkan diri kepada Tuhan pada saat dia memiliki masalah, dia memiliki musibah, pada saat dia memiliki hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, itu tempat untuk berkeluh kesah kita. Nah, itu materi-materi tentang bagaimana sih agama itu menjamin kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Oke, saya akan menjelaskan lagi materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara mengintegrasikan Islam, iman, ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan dulu satu persatu apa sih itu Islam, apa sih itu iman, dan apa sih itu ihsan, maupun apa sih itu insan kamil. Nah, Islam itu berasal dari kata Arab yaitu assalam. Nah, itu berarti selamat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara terminologinya. Kemudian definisi iman itu berasal dari bahasa Arab, juga dibilang iman amanah baru yumin. Nah, itu artinya percaya atau membenarkan.
secara terminologi itu bagaimana cara kita mengungkapkan dengan baik secara hati kita, bagaimana kita mengungkapkan perkataan kita dengan baik secara lisan, dan bagaimana kita mengamalkan dengan baik secara tindakan. Kemudian apa sih itu ihsan? Nah, ihsan ini adalah dari bahasa Arab itu juga adalah kata ihsan yang berasal dari kata yang artinya membenarkan atau kesempurnaan. Nah, secara terminologi ihsan itu berarti orang-orang yang beriman kepada Allah seolah-olah orang itu melihat atau merasakan keberadaan Tuhan. Nah, apa sih itu ihsan kamil? Nah, ihsan kamil ini itu berasal dari dua kata. Pertama insan yang berarti manusia, dan kamil berarti sempurna yang berarti manusia yang sempurna. Nah, kenapa sih manusia yang beriman, manusia yang memiliki agama Islam, yang berihsan pun itu dapat membentuk insan kamil. Nah, begini, manusia yang beriman, yang memahami kata iman dan juga mau beriman kepada Allah dan juga dia mengikuti dan dia menjalankan rukun Islam. Nah, itu dapat meningkatkan dia kepada tingkatan ihsan. Nah, jika dia memahami ihsan, maka dengan otomatis dia juga dapat meningkatkan juga derajatnya untuk menjalankan kegiatannya itu ke insan kamil. Nah, apa sih karakteristik insan kamil? Nah, karakteristik atau ciri-ciri insan kamil ini yaitu dia harus memiliki pengetahuan secara rasional, dia juga harus memiliki budaya yang baik, dia juga harus memasukkan dalam dirinya itu sifat-sifat ketuhanan, dan juga dia harus memiliki kejiwaan yang seimbang. Nah, bagaimana sih tingkatan-tingkatan insan kamil itu? Nah, ada tiga tingkatan insan kamil. Yang pertama yaitu ada al-bidayah. Nah, tingkatan pertama ini dia dapat merealisasikan asma-asma Allah atau sifat-sifat Allah dalam dirinya. Kemudian ada tingkat menengah, bagaimana sifat kemanusiaannya itu terkait asma-asma Allah, terkait cinta kasih Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah al-kitab. Nah, di tingkat terakhir ini bagaimana dia mempercayai Allah dalam dirinya itu secara utuh. Nah, itu materi-materi tentang integrasi Islam, iman, ihsan dalam membentuk insan kamil. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul alim. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu bagaimana caranya kita membangun paradigma Qur'ani. Nah, paradigma itu berasal dari kata Yunani yang berarti ada dua kata, ada kata para dan ada juga kata hikma. Nah, para ini artinya sebelah atau di samping, baru hikma ini berarti teladan. Tapi kalau diistilahkan, paradigma itu adalah cara pandang. Nah, paradigma Quran kita terminologikan yaitu cara pandang berdasarkan Al-Quran. Nah, kenapa sih Al-Quran diturunkan di dunia ini? Yang pertama yaitu bagaimana manusia itu memiliki sifat kemuliaan. Yang kedua yaitu bagaimana kita memiliki tujuan, memiliki pedoman untuk senantiasa bertindak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan sesuai dengan skenario Allah.
langkah kerja kita untuk membangun paradigma Qur'ani. Nah, yang pertama itu bagaimana kita menguasai atau bagaimana kita memahami ilmu-ilmu modern dan ilmu-ilmu agama. Lalu yang kedua, bagaimana kita menguasai atau bagaimana kita membangun fondasi yang relevansi yang bersifat Islami supaya jalan untuk menuju Islam ini tidak punah dan akan terus berjalan hingga akhir hayat manusia. Nah, itu materi-materi tentang paradigma Qur'ani, bagaimana kita membentuk paradigma Qur'ani, yaitu dengan cara membuat manusia itu memahami ajaran-ajaran Islam dan beralihkan ke ilmu-ilmu modern. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم.